Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamin nabiyyin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Bahjah TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami dalam program Hati ke Hati. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hakikat di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah itu tiada lain, muaranya cuma dua hal. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah yang wajib, yang kedua melaksanakan ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib sudah jelas harga mati, tidak boleh ditawar. Yang menawar ibadah yang wajib maka tentu ini menawar urusan neraka dan surga. Karena yang wajib sudah jelas disepakati oleh para ulama, wajib itu apa? Jika dikerjakan mengundang pahala Allah, jika ditinggalkan menghantarkan murka Allah, itu wajib. Maka ini termasuk adalah harga mati yang tidak boleh ditawar-menawar. Kemudian yang kedua adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini termasuk adalah ibadah yang menjadikan sebab makommu, kedudukanmu, pangkatmu ini akan naik 100% kalau engkau mengamalkan ini. Karena ibarat secara logikanya adalah kalau orang itu sibuk urusan sunnah, tentu yang wajibnya pasti ketutup. Tapi ada juga orang Masya Allah termasuk menjadi orang yang tertipu. Dia lebih senang amalan sunnah, yang wajibnya lupa. Ini maghrur, tertipu itu. Imam Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Kasfu wa Tabyin fi Gurudin Nas, beliau punya kitab membuka dan menyingkap orang-orang yang tertipu dari kalangan ahli ibadah. Di antaranya ya modelnya ini, yaitu orang yang senantiasa suka yang sunnah-sunnah, tapi yang wajib dilupakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bagaimana? Anda muridullah, Anda orang yang rindu kepada Allah, Anda amalkan semuanya. Namun wajibnya diutamakan, kemudian disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Disempurnakan amalan-amalan sunnah ini penting. Kenapa? Ini juga termasuk adalah tanda sambungmu kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya penting. Amal ibadah ini memang utamanya adalah wajib, akan tapi yang sunnah ini juga menjadi penyempurna. Sehingga dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih cepat bimisli ada'i maftaradtu alaihim, lebih cepat dengan amalan-amalan ibadah fardu. Hambaku jika ingin cepat nyampe kepadaku, maka lakukan amalan-amalan ibadah fardu. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Begitu juga hendaknya seorang hamba senantiasa rindu di dalam mendekatkan diri kepadaku di dalam amalan-amalan sunnah hatta uhibba, sehingga aku mencintai dia. Kalau sudah aku mencintai dia, maka dia akan memandang dengan pandanganku. Kalau aku mencintai dia, maka dia akan berbicara dengan kalimat-kalimatku. Jika aku sudah mencintai dia, maka dia akan menggerakkan tangannya sesuai instruksiku. Kapan jika dia menjadi kekasihku, maka dia akan melangkahkan kakinya sesuai kehendakku.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita. Kalau engkau ingin sampai kepada Allah, ingin segera sampai kepada Allah, yang fardu cukup. Masuk surga kamu dengan fardu ini. Masuk surga. Tetapi kalau ingin masuk ke sana dengan punya makom kedudukan dicintai oleh Allah, maka fardu dan sunnah, amalan sunnah jangan ditinggal. Karena amalan sunnah ini akan menjadikan sebab Allah mencintai dia. Kenapa? Karena engkau mengambil satu wilayah yang senantiasa dilakukan oleh orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa di saat Allah di dalam hadits qudsi mengatakan, engkau melaksanakan amalan sunnah sampai aku mencintaimu, lah ini ada isyarah, ada pandangan bahwasanya amalan sunnah ini juga menjadikan sebab Allah mencintai hambanya. Kenapa kok Allah bisa mencintai hambanya karena amalan sunnah? Karena engkau mengambil satu jalan yang biasa dilaksanakan oleh orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah meremehkan amalan sunnah. Yang meremehkan amalan sunnah gak ada iman itu. Bahkan disebutkan dalam kitab Sulam Taufik, yang meremehkan kesunnahan yang sudah disepakati oleh para ulama, meremehkan, merendahkan, menghinakan, keluar dari wilayah iman. Bukan orang Islam itu. Bukan orang Islam. Makanya aneh bin ajaib kalau ada orang remehkan, apa itu itikaf, apa siwak itu, apa berjenggot. Loh ini kesunahan Nabi Muhammad kok apa-apa. Yo hatimu itu ada apa-apa, itu gak beres imanmu kalau kayak gitu. Rasulullah mati-matian untuk mengamalkan sunnah. Ini kok ada orang meremehkan, memang gak ada iman itu. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah ini adalah sangat penting. Loh amalan sunnah ini banyak. Amalan sunnah banyak. Amalan wajib juga banyak. Yang jelas amalan wajib adalah sholat 5 waktu. Ini sudah harga mati, jangan dilakukan. Kemudian amalan sunnah juga ada sholat sunnah. Nah sholat sunnah ini juga jangan diremehkan. Sholat sunnah ini pangkatnya sangat besar, pahalanya sangat besar. Bahkan asal tahu saja, amalan sholat sunnah itu sangat banyak sekali. Mulai dari sholat duha, sholat witir, sholat taubat, ya kan? Kemudian sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, ya. Kemudian sholat qobliyah ba'diyah. Ini juga amalan-amalan sunnah. Perindu Allah senantiasa mengamalkan itu. Segala sholat sunnah diamalkan. Segala sholat sunnah diamalkan. Tidak pandang bulu, mau sholat sunnah apa saja, semuanya diamalkan. Hanya saja, mana runtutan yang paling tinggi, runtutan yang paling bagus dari macam-macam sholat sunnah tadi itu. Karena perindu Allah itu harus ngerti mana prioritas, mana yang tambahan. Tapi tambahan ini bukan berarti diremehkan. Tambahan itu dilakukan setelah adanya prioritas pekerjaan sunnah yang sudah diamalkan baru nambah. Kan gitu. Orang itu kalau makan, kenapa ada mindu makan itu? Ya karena yang intinya sudah masuk. Kok masih kurang lah mindu. Nah itu. Maka jangan sampai ada orang ribut mindu-mindunya, tapi makan yang pertama belum. Nah, ini kan unik. Makanya tambahlah amal kebaikan tidak apa-apa. Namun setelah yang prioritas yang utama. Nah dari amalan sunnah yang banyak tadi itu, pekerjaan sunnah, sholat yang banyak tadi itu, yang paling utama mana? Yang paling utama yang mengiringi sholat wajib. Yang paling utama yang mengiringi sholat wajib. Apa yang mengiringi sholat wajib? Qobliyah ba'diyah. Itu sebaik-baiknya sholat sunnah. Tahajud yang katanya bagus, masih kalah lebih bagus qobliyah ba'diyah. Maka perindu Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin sampai kepada Allah, gak layak dia tidak pernah melaksanakan qobliyah ba'diyah itu. Gimana? Ini kan urusannya ibadah kepada Allah. Maka dia rindu melaksanakan qobliyah ba'diyah. Bahkan sampai dalam riwayat disebutkan bahwasanya man shalla isnata asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat selain daripada sholat fardu ya, sehari semalam, minimal ia melaksanakan sholat 12 rakaat selain daripada sholat fardu, buniyalahu baitun fil jannah, maka ia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Subhanallah. Rawahul Muslim. Imam Muslim yang meriwayatkan ini. Siapa yang tidak tahu Imam Muslim? Pendekar ilmu hadis. Apa yang diucapkan beliau itu hampir semuanya sahih. Ya kan? Sejajar dengan Imam Bukhari.
Imam Muslim meriwayatkan hadis, siapa yang sholat 12 rakaat selain daripada sholat fardu sehari semalam, ia akan dibangunkan oleh Allah, rumah ada di surga. Gak perlu kredit pemirsa, gak ada kredit. Di surga gak ada kreditan. Kalau di surga ada kreditan gak usah masuk surga, gak ada. Tetapi banyak-banyakin ibadah. Di antaranya ini 12 rakaat yang Anda laksanakan sehari semalam, ini juga menjadikan sebab Anda akan dibangun ke rumah di surga. Asal tahu saja pemirsa, rumah di surga itu paling kecil rumah di surga, paling kecilnya rumah di surga itu dibangunkan satu kamar, tapi satu kamar itu jika dibanding ke dunia 7 kali lipat lebih gede daripada surga yang satu kamar tadi itu. 7 kali lipat dunia. Ya, dunia 7 kali lipat. Ini ternyata masih kecil dibandingkan kamar yang nanti dibangunkan oleh Allah di surga. Jadi, makanya rugi di atas rugi kalau kita nggak ngamalkan ini. Ya, kita nggak dimintain duit oleh Allah, cuma suruh sholat aja. Suruh sholat. Nah, dari 12 rakaat ini sholat apa saja Pak Ustadz? Di antaranya adalah qobliyah ba'diyah itu. Ya, qobliyah ba'diyah. Memang ulama berbeda pendapat, ya, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya kan? Ada yang muakkad, ghairu muakkad di dalam urusan sunnah, sholat sunnah itu. Tapi amalkan semuanya itu. Amalkan semuanya. Anda jangan terpengaruh dengan kalimat orang yang mengatakan, oh ini nggak boleh, bid'ah. Sholat qobliyah maghrib bid'ah, sholat qobliyah asar bid'ah, sholat qobliyah isya bid'ah. Ini orang kok, Masya Allah itu lidahnya emang dicetak suruh ngomong bid'ah gitu dah itu orang ini. Gimana kok semuanya dikatakan bid'ah itu? Bid'ah itu berarti sesat dong. Kalau sesat masuk neraka, gimana orang sujud kok sesat ini orang ini? Itu bukan sesat, itu dianjurkan. Memang anjuran di situ ada yang muakkad. Muakkad itu apa? Berarti Rasulullah ini ngelakuin terus kalau muakkad ini. Kalau ghairu muakkad kadang Rasulullah melakukan, kadang enggak. Kadang melakukan, kadang enggak. Tapi bukan bid'ah. Ulama itu cerdas pemirsa. Kalau ada amaliyah biasa dilakukan Rasulullah kok tiba-tiba ditinggal, itu bukan bunyinya bid'ah ataukah tidak, tapi bunyinya adalah antara sunnah. Itu loh, karena Rasulullah sesaat meninggalkan jadi hukumnya sunnah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, biasakan mengamalkan sholat sunnah. Karena itu adalah tanda dirimu sambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkan sholat sunnah. Amalkan sholat sunnah. Keutamanya sangat-sangat besar. Ulama berbeda pendapat antara muakkad dengan ghairu muakkadnya. Disepakati oleh para ulama yang muakkad itu ada 10 rakaat. 10 rakaat yang terbagi dari beberapa waktu yang berada di dalam 5 waktu tersebut. Yang pertama, 2 rakaat pertama adalah qobliyah duhur. Laksanakan, itu muakkad. Sebelum duhur, sholat sebelum duhur 2 rakaat itu termasuk yang dikokohkan. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan itu. Maka Anda perindu Allah, laksanakan. Kemudian ba'diyah duhur 2 rakaat. Ini juga termasuk sholat yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ini juga termasuk amalia yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Ba'diyah isya 2 rakaat. Ini juga sama. Dan juga yang terakhir adalah qobliyah subuh. Ini yang muakkad ini, 10 rakaat. Yang muakkad. Adapun Pak Ustadz, kita pernah dengar orang bagaimana qobliyah Jumat, qobliyah asar, ya kan, qobliyah isya, bagaimana? Ada, yaitu masuk dalam wilayah sholat sunnah tapi ghairu muakkad. Yang tidak dikokohkan, artinya sesaat Rasulullah ngamalkan, sesaat tidak. Atau sesaat Rasulullah memerintah, sesaat tidak. Nah, yang ghairu muakkad ada 12. Ya, yang muakkad ada 10. Ini kalau bisa ini sudah jangan ditawar ini. Lah 10 ini nanti Anda tinggal nambah 2 rakaat lagi, mungkin sholat duha 2 rakaat, minimal kan sholat duha 2 rakaat. Berarti Anda sudah masuk dalam kategori siapa yang sehari semalam sholat 2 rakaat, berarti dia dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Nah, seperti itu. Adapun kalau mau ngambil ghairu muakkadnya, wah ini lebih hebat lagi. Kalau ngambil ghairu muakkadnya sudah jelas ada 12.
Ghairu muakkad ada 12. Apa itu? Qobliyah duhur ditambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Muakkad sama ghairu muakkad jadi 4 rakaat qobliyah duhur, tapi 2 kali salam ya. Kemudian ba'diyah duhur tambah lagi 2 rakaat. Ba'diyah duhur sudah 4. Kemudian qobliyah asyar 4 rakaat. 2 kali salam. Qobliyah asyar. Kemudian qobliyah maghrib. Kemudian qobliyah isya. Jadi 12. Nah ini, kalau gitu berarti muakkad dengan ghairu muakkad berarti semuanya total 22. 2 rumah itu, Bos. Ini, ya. Perindu Allah ini 2 rumah berarti. Ini sudah punya 2 rumah ini. Mangga ayo semangat semuanya untuk melaksanakan amal ibadah ini. Yang semangat. Kemudian kalau ada orang yang ngomong, Pak Ustadz mana dalilnya itu? Yang sholat qobliyah maghrib, qobliyah isya ini mana dalilnya? Dalilnya adalah likulli adzanaini sholatun liman sya'a. Bahkan sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah. Likulli adzanaini sholat, likulli adzanaini sholat, likulli adzanaini sholat liman sya'a. Setiap 2 adzan hendaknya adanya sholat liman sya'a bagi yang pingin. Adzanaini 2 adzan itu apa? Antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat. Maka laksanakan sholat bagi orang yang berkehendak, bagi orang yang mau. Makanya dari sini qobliyah Jumat berarti masuk. Karena qobliyah Jumat itu antara 2 adzan, antara adzan pertama dengan qomat. Apalagi qobliyah isya, qobliyah maghrib. Ya. Kalau qobliyah subuh jelas. Qobliyah subuh ini muakkad. Bahkan keutamaannya qobliyah subuh ini istimewa sekali. Rakaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Lebih bagus daripada dunia seisinya. Jadi ya memang hitung-hitungannya ahli Allah dengan ahli dunia itu beda. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya mau nanya. Nih, kalau Anda tiba-tiba disodorkan duit 5 juta. Anda tak kasih duit 5 juta, tapi jangan ngamalin qobliyah subuh. Ya kan? Kalau pecinta duit yang mending ngambil ini 5 juta kan gitu. Tapi kalau pecinta Allah enggak. Kenapa? Rakaatil fajr qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia seisinya. Lebih bagus daripada dunia seisinya. Memang ini enggak nampak sekarang, tapi nanti kalau sudah masuk surga ini, tiba-tiba kita oleh Allah dikasih pahala begitu banyak. Lebih bagus daripada dunia seisinya. Tapi saya yakin pemirsa adalah orang yang rindu qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh Anda termasuk adalah orang yang rindu mengamalkan tersebut. Wah, ini keutamanya sangat besar. Jadi jelas, maka inilah amalan-amalan sunnah yang hendaknya Anda perhatikan sehari-hari. Dan santri, apalagi lebih santri, penuntut ilmu, ya ini pantangan meninggalkan itu semuanya. Kalau ada santri tidak pernah mengamalkan itu, wah ini santrinya diragukan. Ini kok bisa amalan-amalan sunnah kok ditinggalkan seperti itu. Rasulullah tidak pernah meninggalkan amalan tersebut, maka tentu kita harus mengambil wilayah tersebut. Amalkan wahai pemirsa, amalkan. Hanya saja ulama juga membahas kalau urusan kesunahan itu apakah utamanya ada di masjid, apakah di rumah. Ditengok dulu, kalau memang di rumah pasti melaksanakan, yo laksanakan di rumah. Karena ibadahnya seorang laki-laki itu yang wajib di masjid itu adalah utamanya di masjid sholat fardu. Yang lainnya adalah utamanya ada di rumah. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo berbondong-bondong, berlomba-lomba kita mengambil wilayah kecintaan Allah dengan berbanyak-banyak amalan sunnah, berbanyak-banyak melaksanakan sholat sunnah. Dalam hadits qudsi yang tadi kami sampaikan bahwasanya la yazalul abd, tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan banyak-banyak amal sunnah hatta uhibbah, sehingga aku mencintai dia. Maka di saat aku mencintai dia, maka dia akan melihat dengan pandanganku.
Melihat dengan pandanganku ini ada tafsirannya. Apa tafsirannya? Matanya dijaga oleh Allah. Matanya tidak bisa melek kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ini barokah dari mengamalkan sunnah. Dan dia akan berbicara dengan kalimat-kalimatku. Kalimat Allah ini adalah hak. Kalimat Allah ini adalah firman. Maka dia tidak akan berucap kecuali mulutnya adalah mulut yang menggambarkan keindahan Allah. Menggambarkan kebesaran Allah. Begitu juga dia akan mendengar dengan pendengaranku, maka telinganya ini adalah telinga yang senantiasa diperdengarkan kepada sesuatu yang hak kebenaran. Bahkan dia rindu kalau sudah dengar Al-Quran, kalau sudah dengar ngaji, itu paling seneng itu. Murotalan paling seneng. Kenapa? Barokah dia mengamalkan sunnah Nabi tadi itu. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai Anda tidak mengambil wilayah kekasih Allah ini. Selama ini kan kita selalu berkata, pengen jadi kekasih Allah, pengen menjadi kekasih Allah, pengen menjadi kekasih Allah. Formulir pendaftaran menjadi kekasih Allah itu oleh Allah sudah dibuka lebar-lebar itu. Mau ngisi nggak formulirnya itu? Persyaratan dan ketentuannya memang berlaku. Mau diamalkan nggak? Ternyata Allah akan membeber wilayah kekasihnya dengan engkau senantiasa mengamalkan sunnah. Senantiasa mengamalkan sunnah, senantiasa mengamalkan sunnah. Maka sholat sunnah yang muakkad, yang 10 rakaat tadi jangan ditinggal. Kemudian tambahin lagi yang ghairu muakkad 12 pun jangan ditinggal. Maka selain Anda juga mendapatkan wilayah kekasih Allah, Anda pun akan dibangunkan oleh Allah. Rumah ada di surganya. Kemuliaan di atas kemuliaan pemirsa. Ahli iman itu hitung-hitungannya pemirsa adalah kehidupan setelah di dunia. Karena di dunia ini sementara kok. Maka bagusi akhirat kita. Bagusi akhirat kita dengan banyak-banyak amal sunnah. Yang wajib pasti harga mati, jangan ditinggal. Yang wajib harga mati, sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan ditawar itu. Jangan ditawar, kalau nawar itu ya sudah, hilang semuanya nanti. Amaliyah sunnahnya hilang semuanya. Ya. Dan tolong sunnah perhatikan dan ambil wilayah yang mendekati sholat fardu. Karena itu sebaik-baiknya sholat sunnah. Setelah wilayah yang mendekati sholat fardu, apalagi yang paling utama? Sholat duha. Sholat duha ini juga termasuk sholat sunnah dan utama. Bahkan disampaikan oleh para ulama, termasuk adalah Habib Umar bin Hafid, beliau pernah berkata, kalau ingin tahu sholatnya orang yang bakal kaya raya, yaitu orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha dengan istiqomah. Itu sholatnya orang yang bakal kaya raya. Maka jangan ditinggalkan. Ya, jadi setelah sholat rawatib, sholat yang dikokohkan tadi itu, maka selanjutnya lari kepada sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat, minimal. Paling banyaknya 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12. Tapi yang dikokohkan dalam mazhab kita adalah 8 rakaat. Ya kan? Ya tentu 2 rakaat dengan 8 rakaat ya beda. Ya kan? Al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai kadar kecapeanmu. Kalau kamu ngambil 8 ya tentu beda. Pemberian Allah dengan yang 2 tadi itu. Maka sebisa mungkin diamalkan. Ya, sebisa mungkin diamalkan. 2 rakaat itu kan kelas TK. Iya kan? Kelas TK, anaknya 15 kok masih 2 rakaat terus. Tambah. Ya, tambah. 2 rakaat, 4 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, 6 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, 8 rakaat. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin kalau nggak bisa setiap hari 8 rakaat memang berat, mungkin setiap hari 8 rakaat, mungkin seminggu sekali lah. Setiap harinya hanya 2 rakaat. Dan juga sholat sunnah ini bebas. Tidak harus dilaksanakan ada di masjid. Sholat sunnah ini bebas. Di saat engkau berada di kendaraan, amalkan sholat sunnah. Ya. Karena kalau sholat sunnah itu menghadap ke kiblatnya adalah, kalau dia perjalanan ya sesuai dia tempat tujuannya. Kan gitu kan. Tidak diwajibkan saat itu dia untuk menghadap kiblat karena amaliyahnya adalah amaliyah sunnah. Apalagi dia bepergian, berarti kiblatnya adalah di saat dia menghadap ke arah tujuannya. Setelah duha, apa? Sholat sunnah yang utama sholat duha, witir. Sholat sunnah witir utamanya. Ya, jadi yang pertama, qobliyah ba'diyah itu paling utamanya sholat sunnah, kemudian sholat duha, kemudian sholat witir. Sholat witir minimal 1 rakaat, tapi pelit itu. Witir yang 1 rakaat pelit pisan. Yang sedeng 3 rakaat. Tapi ada model orang 3 rakaat juga pelit. Iya kan? 2 rakaat awal,
1 rakaatnya nanti setelah tidur. Wah, ini pelit pisan ini. Paling utamanya adalah 11 rakaat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkan kesunahan-kesunahan ini agar supaya Anda menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala.